akan kita masukkan ke dalam tesis atau karya ilmiah kita ya. Nah, nanti kita akan menggunakan 2 situs. Situs yang pertama adalah situs mendeley.com. Situs yang kedua adalah sciencedirect.com. Itu semuanya insya Allah sudah sangat berlebih untuk hanya meluluskan Anda lulus S2 ya. Jadi mendeley.com dan sciencedirect.com. Nah, setelah nanti kita tambang ya papernya, nanti kawan-kawan semuanya boleh usul ya. Mau topik yang apa yang paling susah misalnya ya. Silakan dikirimkan ke sini, nanti kita coba untuk kita bongkar. Ternyata tidak ada referensi yang susah untuk didapatkan. Oke? Jadi bayangkan kalau Anda semuanya ini menyusun tesis, referensinya itu sudah berlimpah. Itu sudah mengurangi separuh dari pekerjaan menyusun karya ilmiah atau tesis ya. Kemudian setelah itu nanti dari penambangan referensi itu, misalnya dapat 100, 200 ya, misalnya ya, nanti Anda semuanya kita latihkan untuk memasukkan ke dalam tulisan kita. Bagaimana mensitasi di belakang, bagaimana mensitasi di depan, bagaimana mensitasi banyak orang. Gitu. Nah, itu nanti kita latihkan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada yang mungkin malas membaca tulisan. Karena dapat referensi banyak kan, harus baca satu-satu toh. Bu Umi, Bu Tasnim, Bu Anin, Pak Supriyadi, mau baca enggak? Kalau malas baca, serahkan Pak Jo ya. Jangan malas itu penting ya. Jadi kawan-kawan semuanya jangan dikira malas itu tidak berguna. Malas itu penting ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan malas membaca, itu, serahkan pertemuan pada malam hari ini ya. Jadi kalau dapat 100 referensi terbagus gitu, kok malas membaca. Nah, saya punya cara jitu mengatasi malas, karena malas itu adalah pangkal kaya raya. Ya, kalau rajin itu pangkal kaya, tapi kalau malas pangkal kaya raya. Jadi kalau kawan-kawan itu suka kerja keras, rajin, paling banter kaya. Nggak mungkin kaya raya. Gitu. Jadi kaya raya itu harus ada unsur malasnya. Oke. Intermezzo, biar dicerna kata-kata saya dulu ya. Oke, apakah kawan-kawan semuanya siap? Siap ya? Siap. Oke, sudah ada rekodnya. Silahkan nanti kalau ada kesulitan bisa diputar ulang. Kalau di tengah jalan kawan-kawan misalnya terlalu cepat, kami persilahkan untuk menginterupsi. Terlalu cepat Pak. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi di dalam rumah Scopus mencari referensi itu namanya pekerjaan bodoh. Pekerjaan bodoh kenapa? Karena pekerjaannya sudah ada tuyulnya. Jadi kalau sudah ada tuyulnya, nggak usah bagusi sok cerdas dari tuyul. Nah, wes kenapa ya? Supaya kawan-kawan semuanya ini tidak terbebani. Jadi pekerjaan bodoh itu adalah salah satunya adalah mencari referensi, membaca referensi, dan mensitasi. Itu semua pekerjaan bodoh. Karena apa? Sudah ada tuyulnya. Ya. Jadi kalau orang dagang sudah ada kalkulator, jangan sok cerdas dari kalkulator. Gitu. Malah malah ketok bodoni nanti. Gitu. Nah, jadi kalau sudah ada kalkulator, sudah serahkan. Ya. Jadi menambang referensi, membaca referensi, dan memasukkan referensi. Itu sudah pekerjaan stupid karena sudah ada tuyulnya. Ya. Jadi siap ya? Nah, pada malam hari ini yang mempraktekkan adalah anak saya yang nomor 2. Nah, mana? Selamat malam Bapak Ibu. Nah, ini anak saya nomor 2. Ini anak saya belum menikah, masih gadis. Siapa yang punya jago silahkan. Wah, jadi kenalkan Pak. Ya.
Sejarah Pak Iblo. Kita belajar bersama-sama nggih Bapak Ibu. Nah, ini namanya Mbak Flora, panggilannya Mbak Iflo. Nah, ini sukanya. Saya tuh suka anak saya tuh Iflo. Ya. Mbak Iflo mempraktekkan 3 tadi. Mendapatkan referensi bagus. Kemudian membaca referensi. Yang ketiga, mensitasi tengah, depan, belakang. Bisa? Insya Allah. Nah, ujung sini ayah ya. Nah, oke. Saya Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam, nggih. Malam. Mungkin saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Flora, Bapak Ibu. Mungkin kita bakal berdiskusi malam hari ini. Seperti apa tadi yang dikatakan Pak Jo. Kalau semisal saya terlalu cepat dalam menjelaskan nanti, silakan untuk diinterupsi saja. Gitu ya. Untuk sebelumnya mungkin saya izin untuk share screen dulu. Nah, di sini. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Nje? Sudah. Oke. Nah, seperti tadi disinggung Pak Jo, di Rumah Scopus kami punya prinsip bahwasanya pencarian referensi dan membaca referensi itu adalah sesuatu yang tidak kami anjurkan. Begitu, Nje. Kalau semisal nanti dibaca terus paper Bapak Ibu atau artikel tidak selesai-selesai, gitu, Nje. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan mulai dan akan bermain-main di salah satu web atau situs, yaitu Sign Direct. Mungkin Bapak Ibu familiar atau pernah menggunakan dengan Sign Direct. Nah, di sini nantinya kita akan menjadi playground kita. Sebelum kita menggunakan di web ini, Bapak Ibu nantinya akan dipersilakan untuk sign in terlebih dahulu. Di mana Sign Direct ini nanti dia satu perusahaan dengan Scopus dan Mendeley. Begitu, Nje. Jadi kalau semisal Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Mendeley dan sudah pernah register emailnya di sana, bisa langsung di-sign in-kan, gitu. Nanti untuk sign in-nya akan berada di sini. Mungkin ini saya contohkan dulu, saya sign out dulu. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada my account dan sign in. Nah, di sini untuk sign in ada berada di my account. Di sebelah sini. Nah, di sini nanti kalau Bapak Ibu sudah ada email, monggo langsung digunakan saja. Sini saya akan menggunakan Scopus Camp sign in. Nah, oke, dia sudah loading masuk webnya. Nah, di sini Bapak Ibu akan ada displaynya akan sama dengan sebelumnya. Nanti akan ada 3 kolom, yaitu find article, sama ada jurnal or book title, dan author. Di sini kita akan menggunakan di kolom pertama, Bapak Ibu. Caranya adalah pastekan atau kopikan dulu keyword Bapak Ibu yang akan digunakan. Mungkin saya bisa, ada salah satu Bapak Ibu yang mau mengusulkan keywordnya, mungkin bisa dicarikan di sini. Ada? Kalau Mbak tidak Flora ada, mungkin Manajemen sekolah. gimana? Manajemen sekolah. Manajemen sekolah. Nah, kita ketikkan manajemen sekolah. Mbak, maaf dari depan Mbak ketinggalan. Gimana, Bapak? Onje. Dari depan ketinggalan. Oke. Nah, tadi ini kita juga baru mulai, Pak. Jadi nanti untuk pencarian referensi kita akan menggunakan 2 web. Yang pertama ada yang bernama Sign Direct. Yang kedua ada di mendeley.com.
Nah, di sini kita akan menggunakan sign direct terlebih dahulu, di mana sebelum penggunaannya akan ada requirement untuk sign in terlebih dahulu. Gitu, Nje. Nanti setelah Bapak Ibu sudah berhasil sign in atau register, akan ada 3 kolom ini. Penggunaannya, kita akan mengcopy pastekan keyword Bapak Ibu dari riset atau artikel yang Bapak Ibu sudah buat. Tadi ada opsi untuk mencari manajemen sekolah ya. Manajemen sekolah. Itu manajemen sekolah. Oke, setelah sudah, langsung kita klik tombol search di sebelah kanan. Kita coba klik. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau tidak ada, berarti ada kesalahan dalam pengetikan. Coba kita tambah tag. Nah, di sini muncul. Di sini tertera Bapak Ibu ada 437 artikel jurnal yang membahas tentang manajemen sekolah. Di situ kita tidak bisa Bapak Ibu langsung memilih, di mana di sebelah kiri ada filter. Nah, di sebelah sini. Kita harus memfilter dulu Bapak Ibu. Untuk tahunnya kami anjurkan 5 tahun terakhir. Jikalau ada opsi di 2026, ini kami tidak sarankan. Karena biasanya dia masih artikel on process atau belum final. Maka kita pilih dari 2025, ini bisa diklik 2025, 2024, 2023, 2022, dan 2021. Setelah sudah kita memfilter tahunnya, di artikel type kita pilih review artikel dan research artikel. Kita lewatkan dulu book chapter dan case report-nya. Oke, untuk publication title-nya kita lewati saja. Subject area ini opsional. Jikalau semisal Bapak Ibu ingin mengkerucutkan dalam satu subjek bidang, itu boleh dipilih. Kalau semisal tidak apa-apa, dilewati saja. Nah, desain direct ini Bapak Ibu, beberapa ada yang sudah melengkapi dengan fitur language, tapi di laptop saya belum ada, maka kita lewati dulu. Nah, yang paling penting di sini Bapak Ibu, untuk akses type-nya, kita pilih yang open access. Nah, dia akan memproses atau mensinkronkan lagi. Dari yang tadinya 400, nanti muncul hanya 97 setelah kita filter tadi. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada beberapa artikel yang kiranya sesuai. Kalau semisal Bapak Ibu ingin membaca cepat begitu, Nje, bisa dilihat dari abstraknya saja. Di sini ada abstrak. Kita klik. Nah, di sini akan memunculkan abstrak dari artikel dan riset yang tadi kita cari. Gitu, Nje. Nah, setelah sudah dikiranya menemukan begitu, ada riset artikel yang sesuai, boleh langsung diklik di tanda kotak itu, Bapak Ibu. Di tanda kotak seperti hal yang kita memilih gitu, kita masukkan dulu ke keranjang begitu sebelum kita download. Nah, ini kita klik. Ini juga nomor 3 bisa, nomor 4, dan nomor 5, nomor 6. Setelah sudah, kita langsung ke atas, Bapak Ibu, ada tulisan download 6 artikel. Kita bisa langsung klik. Nah, di sini Bapak Ibu, karena sign direct ini nanti untuk downloadannya akan bersifat zip atau RAR, gitu ya. Di sini tertulis downloading a zip file containing 5 article of the SIG request, yang artinya hanya ada 5 artikel dari 6 yang bisa kita download. Karena mungkin yang satu biasanya close access. Nah, di sign direct ini, walaupun tadi kita sudah memfilter untuk mengklik yang open access, terkadang ada beberapa artikel yang memang susah begitu untuk di-download. Nah, di sini kita close saja.
Bentar, Jay, ini ngebug. Mungkin sebelum saya lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum mungkin lanjut ke proses download. Dari pencarian filter, clear, Jay? Ya, Mbak, Aman, boleh Mbak. bertanya. Oke. Saja. Nah, di sini Bapak Ibu, sepertinya ada masalah di sistemnya. Biasanya nanti kalau semisal Bapak Ibu close, dia akan langsung terdownload. Tapi kalau semisal tidak bisa, boleh di-download satu-satu. Nanti akan melingkan dengan PDF-nya, seperti ini. Setelah sudah, kita bisa langsung download manual. Lalu kita masuk ini juga. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa pilih dan kita langsung download saja. Mungkin kita ambil 7. Kayaknya ada lagi maintenance Bapak Ibu. Biasanya nanti kalau semisal Bapak Ibu download, dia akan langsung terdownload secara otomatis. Tapi di sini sepertinya ada masalah. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau ada notifikasi seperti ini, berarti file tersebut close access. Kalau semisal dirasa, Mbak, tapi saya ingin, begitu, Jay, di artikel ini tetap menjadi referensi saya, itu bisa. Dengan cara kita menggunakan Skyhub. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Skyhub. Nah, di sini, tadi kan ketika kita download, di Sign Direct, dia tidak mau, karena biasanya dia bersifat close access, atau keamanan artikelnya lumayan kuat, begitu, Jay. Nah, di sini kita bisa cari URL-nya, atau bisa dari DOI-nya, Bapak Ibu. Kita cari DOI-nya, atau alamat digital dari artikelnya, kita copy link address, kita masuk ke Skyhub. Di sini kita klik, lalu kita pastekan, kita open. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini tidak bisa. Berarti apa yang harus dilakukan? Dilewatkan saja Bapak Ibu, tidak usah diambil. Jadi kalau semisal pintu pertama belum bisa dari Sign Direct, dari pintu kedua dari Skyhub tidak bisa, berarti kita lewatkan saja. Gitu, Nje. Nah, itu sama halnya dengan
artikel-artikel yang lain juga. Kita bisa langsung download. Nah, di sini kita akan masuk lalu. Nah, sudah. Oke, sebelum kita masuk ke mendeley.com nih Bapak Ibu, tadi yang saya jelaskan seputar bagaimana mencari referensi di SignDirect. Ada pertanyaan dulu? Ada Mbak Flora. Gimana? Eh, Gimana Bu? boleh minta tolong digeser ke atas. Ini kan saya Mm-mm. sambil nyoba. Iya. Apa yang tadi disampaikan penjenengan. Mm-mm. Ini yang bagian mulai dari 87 result itu ke bawah yang ya oke lagi Mm-mm. terus saya mau mencocokkan nih yang aku klik tuh mestinya ini sampai dengan access and Ya, open open access access. ya. Itu Ya, diklik juga ya. ya diklik juga. Oke. Nah, ini kan sudah di saya kok tidak muncul ini ya, apa namanya? Kotak-kotak yang kita bisa pilih artikelnya itu. Nah, kotak-kotaknya ada di sebelah sini Bapak Ibu. Di Ya, tengah enggak ada itu ya? nggak muncul tuh. Kenapa ya? Kalau enggak ada, biasanya langsung Bapak Ibu. Ini berarti karena fitur, karena beberapa laptop terkadang ada, terkadang nggak ada. Jadi kayak di laptop saya ini tadi saya kemukakan bahwasanya ada point language biasanya. Tapi ternyata di laptop saya tidak. Nah, kalau misal untuk kotak-kotak ini Ibu bisa langsung ke alamat jurnalnya atau ada nggak Ibu view PDF-nya di bawah? Ada, view PDF ada. Ya, itu diklik saja. Kita klik. Nah, nanti bisa di-download lewat situ. Karena dia berupa open access. Nah, ini diklik. Nanti biasanya akan terbuka PDF-nya. Seperti ini. Ya, berarti ya Kak Flora ya. Dari satu gitu ya. Iya, Nah, biasanya kalau tadi kan bisa lebih dari beberapa. itu langsung Ya. selected articles-nya kan. Oh, kalau ini satu-satu punya saya. Satu-satu. Iya. Siap. Makasih. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Izin Saya, Kak, Boleh, Kak. saya kan Silakan. siapa dulu nih? Mas, Saya Vivi apa ya. nih memang? Saya dulu Mohon ya. maaf saya. Oh, J, monggo Bapak. Oh ya. Ini mohon mohon izin nge-share ya, Oh, J. Mbak Flora. Sebentar saya ini. Ya, Oke, monggo Bapak. ini enggak satu. Baik. Ini Mbak Flora, milih saya kok gini ya, mau mau menampilkannya gimana ya? Oke. Nah, ini coba diklik terima semua cookies. Eh, Ya, di bagian Belah bawah, mana, Pak, Mbak? ada terima semua cookies. Di biru-biru. Nah, Mbak, ini ya. ya, itu diklik. Ini Bapak sign in lewat My Account atau sign in melalui organisasi, Bapak? Ini dari Chrome. Dari Chrome. Google Coba Chrome. kembali, Pak. Kembali kita ke halaman Kembali. sebelumnya. Nah, ya, kita ketikkan sign direct. Ya, ini langsung ya. Ya, .com. kita ya. Boleh, dua-duanya boleh. Ya. Yang salah satu boleh. Ini. Kita Terus ambil paling atas. paling atas yang ini ya. Yang ini paling atas Bapak, yang sign direct.com. Yep, kita klik. Sudah. Setelah ini, Mbak Flora, ya langsung diklik saja Pak. Diklik dulu. sign in. Ya. Sign in atau? Nah, ini di sign in-nya di My Account Bapak. Bukan di sign in, tapi sebelahnya di My Account. Oh, di sini. Ya, iya. nanti kalau sign in itu nanti dia melewati organisasi.
Nanti biasanya sign in-nya agak ribet, Pak. Ada kayak suruh masukkan nomor telepon dan lain-lain biasanya. Oh, lewat my account. Iya, lihat my account nanti ada tulisan sign in. Ini harus ditutup dulu tidak, Mbak? Gimana, Pak? Ditutup Coba dulu monggo tidak? di my account dulu. Ini kayaknya tadi masih Sudah? memproses di sign in-nya dulu, Jeh. Oh ya. Ini harus keluar dulu. Di back aja. Kembali ke halaman sebelumnya saja, Pak. Ini ya, Ya, itu my my account. account. Ya, Heeh. Boleh diklik. sudah, Mbak. Nah, sebentar Pak, belum keluar di saya. Ada tulisan sign in, Bapak. Belum. Coba diklik, Pak, my account-nya. Sudah? Sudah. Coba. Nah, enggak ada ini, Jeh. Itu agak berproses, Mbak. Iya. Coba saya contohkan dari saya saja, Jeh, Pak. Oh ya, ya. Ya, nanti coba ini, nggih. Izin saya Silakan, share Mbak. screen. Nah, di sini apakah terlihat sudah? Nah, ini coba punya saya sign out-kan dulu. Sebelumnya Bapak sudah pernah registrasi di Mendeley atau menggunakan Mendeley, Pak? Sudah? Sudah, nggih. Nah, nanti bisa langsung di Sudah. sign in-kan email yang sudah terregister di Mendeley. Karena ini masih Oh satu iya. perusahaan, Pak, dengan Elsevier, Mendeley, dan Sign Direct ini, dengan Scopus. Oh iya. Oh iya. Ya, gitu. Agak sinyalnya deh. Bentar. Apakah bisa, Pak? Belum ada sign in. Nah, ketika diklik nggak ada opsi ke bawah aja, Pak? Nggak ada. Nanti harusnya ada di situ, Pak. Dingin. Dingin. Soalnya kalau pakai yang satunya, itu nanti pakai dari institusi. Kalau institusi itu nanti agak ribet, Pak. Jadi kalau saran Oh, saya, nanti ketika diklik my account, itu biasanya ntar ada ya. sign in, nanti setelah Ya. itu Bapak masukkan dari situ. Gitu, Nje? Oh iya. Ya, siap. Makasih, Mbak. Nje, sami-sami Bapak. Mungkin dari Ibu tadi. Mbak Clara. Nje, Mbak tadi. Clara itu. Nje, Bapak. Monggo. Saya sudah Tadi sampai Ibu dulu, market Pak. di Mohon sini. izin dulu, Ibu. Oh, Tadi ya. Ibu siapa, Nje? Ya Kak, izin Nje, bertanya, cuma Nje, singkat monggo, aja Ibu. kok. Oke, Silakan. baik. Izin bertanya Kak, kan saya sudah mencoba ya pakai Mendeley, tapi selama ini saya referensinya carinya di Google Scholar. Nah, Oke. bedanya apa sama ini Science Direct ini, bedanya di mana atau mungkin ada spesifikasi yang lebih direkomendasikan yang mana, seperti itu Kak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Nah, tadi sebenarnya untuk kenapa kok kami menyarankan desain direct Ibu? Karena kalau Google Scholar itu biasanya referensinya dia tidak Scopus. Kalaupun Scopus kita harus mencekkan dulu apakah artikel atau riset tersebut terpublish atau terindeks di Scopus. Plusnya, mungkin kelebihannya begitu Nje, ketika pakai Sign Direct ini, artikel dan risetnya itu sudah masuk ke Scopus, Bapak Ibu. Jadi dia kuat. Kalau semisal di Google Scholar, kita harus double check. Itu saja sebenarnya Bapak Ibu. Iya Mbak, terima kasih ya Kak. Sama-sama Ibu.
Tadi ada pertanyaan lagi dari Bapak. Saya Bu, Kak, Gimana Bapak? saya sudah masuk sampai my account, terus sudah masuk mail sama password yang untuk Mendeley. Iya. Kok Mm-mm. begitu di check in itu kok eh, di check in-nya gagal. Di sign in-nya Helpdesk gagal Pak, gitu. tapi sudah register di Mm-mm, Mendeley sudah. atau di Elsevier sudah diregister Pak? Siapa Mbak? Ketika register ulang, login ulang dia gagal gitu ya? Ya, helpdesk gitu Mbak. Itu coba diiniin Pak. Jadi ketika kalau semisal gagal registernya, coba close dulu Pak untuk Mendeley-nya, lalu dibuka lagi. Biasanya ada Mendeley-nya yang crash Pak. Mendeley-nya ditutup dulu atau Iya, yang setelah itu nanti Mendeley sudah terbuka atau belum Pak? Jadi ketika register dia belum? gagal gitu ya? Oh, kalau Mendeley sudah berhasil kemarin. Oh, ini sign direct-nya. Heeh, Ketika diklik my account, lalu di sign in sudah kan, masuk segmen, terus nanti gagal. ada keterangan mungkin password Pak? Tidak ada notif apa helpdesk gitu. Bentar, Gitu kita ya. ulang. Oke. Pak, ini juga punya saya kayaknya agak ini Pak. Sebentar deh. Ada. Muter-muter ini Iya, muter terus Pak. processing ya, wes. Kayaknya Sorry. ada sedikit maintenance Pak di sini. Karena saya coba dari tadi sore, itu juga banyak errornya. Oke. Tuh. Tapi Nah, kalau ini masuk. semisal dia sudah terregister di Mendeley atau Bapak sudah pernah menggunakan Mendeley, harusnya tidak ada masalah Pak. Jadi mungkin Ini hanya sudah sebatas maintaining-nya aja webnya. check in, emailnya sudah oke, sama password oke. Saya check in aja ini. Iya, sign in Pak. Harusnya tidak ada Yang masalah oranye ya, karena dia warna oranye ya, tersinkron. warna oranye itu ya. Coba. Iya. Sign in-nya nanti Nah, yang di my sorry. account ya Pak. Jangan di yang sign in Iya, institusi. udah. Yeah. Sorry, something is working. If there still problem, please contact your administrator or help desk. Oh iya Pak. Itu sama Pak. Kayaknya kita punya masalah yang sama. Ini punya saya juga tiba-tiba ke logout sendiri. Gitu. Berarti kita selesaikan Harusnya bersama. nggak ada masalah. Karena dia tersinkronis harusnya Pak. Oke. Gitu. Mungkin kita kalau misal ini kayaknya juga lagi maintenance Bapak Ibu untuk web sign direct-nya, tapi kalau untuk penggunaan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi seputar pencarian referensi di sign direct selain mungkin proses sign in dan registrasi? Tidak ada ya? Sementara cukup. Cukup ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan bermain-main di web sebelahnya nih Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu. Ini. Nah, di sini Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sampun. Oke. Nah, tadi sebelumnya kita gimana Bapak? Mendeley ya ini ya. Ya, mendeley.com. Ya, sebelumnya kita sudah bermain-main nih dengan sign direct yang bisa ada filternya. Ini sama penggunaannya mendeley.com ini bisa kita gunakan untuk menjadi opsi pencarian referensi selain sign direct tadi. Nah, kurang lebih sama Bapak Ibu, sebelum kita menggunakan biasanya nanti mendeley.com ini akan merequire untuk sign in terlebih dahulu. Gitu, J. Nah, sama penggunaannya mungkin kita tadi bisa pakai punya Ibu tadi. Mungkin keywordnya apa, Bapak? Keywordnya apa, Ibu, tadi? Manajemen pendidikan, J? Manajemen pendidikan. Ya, manajemen pendidikan. Ini sama. Kita bisa
bisa copy pastekan atau ketikkan di kolom tengah ini, lalu kita search. Nah, di sini Bapak Ibu bisa terlihat J. Untuk Mendeley ini sama seperti sign direct, di sebelah kiri ini akan ada tahun. Nah, di sini ada tahun, kita bisa langsung filter 5 tahun terakhir dari 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Nah, di sini. Lalu dokumen type-nya kita pilih yang jurnal. Dari nama jurnalnya, ada jurnal ini kita lewati saja. Setelah itu, author kita lewati, access type-nya kita pilih yang open access. Gitu ya. Nah, setelah sudah, yang tadinya dia ada 9.000, Bapak Ibu, ini sudah terfilter menjadi 3.000. Sudah paling up to date 5 tahun terakhir, dan dokumen type-nya semuanya jurnal. Gitu ya. Sama seperti sign direct tadi, bedanya di mendeley.com ini tidak ada kotak-kotak tadi. Kita harus satu persatu. Gitu ya. Sama, kita klik view PDF, mungkin kita klik yang satu ini, setelah itu akan di-link-kan. Nah, di sini dia. Tidak bisa. Nah, di sini Bapak Ibu akan keluar PDF-nya. Kita langsung download saja. Langsung download, kita save. Nomor 2, kita buka. Nah, kalau dia tidak mau terbuka ini Bapak Ibu, dilewati saja. Atau dengan cara yang tadi, kita klik jurnalnya, atau ini ada doi Bapak Ibu, kita copy doi-nya, lalu kita ke Skyhub, kita bisa pakai pintu keduanya, kalau semisal dari Mendeley-nya tidak mau terbuka. Nah, di sini Bapak Ibu, berarti artinya dia tidak bisa. Kalau sudah seperti ini, kita lewati saja. Tidak usah terlalu dipikirkan, gitu ya. Nah, mungkin kita ambil yang ini, apakah bisa terbuka. Nah, di sini bisa, kita bisa langsung save saja. Mungkin ambil satu lagi, ada di manajemen pendidikan, sumber daya ini. Bisa. Nah, ini tidak mau juga. Nah, jadi untuk memilih dokumennya atau risetnya, itu monggo langsung dibaca judul, atau tadi kalau desain direct bisa dibaca abstraknya secara sekilas saja, yang sekiranya bisa dijadikan referensi Bapak Ibu. Gitu ya. Untuk pencarian referensi di mendeley.com dulu, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, J? Oke, nah setelah tadi kita sudah mengumpulkan materialnya, ibarat kata kita mau membangun sebuah rumah, materinya kita sudah dapat, yang kita harus lakukan selanjutnya yaitu menyusun atau digital writing, gitu ya, untuk menyusun kalimatnya. Caranya, Bapak Ibu, mungkin kita ambil ke ini aja. Ambil blank space aja. Nah, di sini, sebelum kita menuliskan, Bapak Ibu, kalau tadi Pak Jo bilang mencari referensi itu mudah, tadi kita sudah mempraktekkan ya, jadi tidak usah lagi Bapak Ibu mencari satu-satu, membaca satu-satu, cukup cari keyword-nya saja. Kita download artikel atau riset yang sesuai, tidak perlu nanti Bapak Ibu untuk men-save-kan atau kayak rename apa, kalau dibilang mengketikkan nama jurnalnya atau risetnya lagi di folder Bapak Ibu. Karena kita akan menggunakan tuyul satu ini Bapak Ibu. Nah, Mendeley. Kalau Pak Jo sering bilang ke kami bahwasanya untuk fitur-fitur engine ini, beliau sering mengatakan ini adalah tuyul-tuyul, begitu ya. Nah, di Mendeley Desktop ini kita akan merapikan
material-material yang tadinya kita sudah dapatkan di SignDirect atau mendeley.com. Sebelumnya, kalau semisal Bapak Ibu belum familiar atau belum menggunakan Mendeley Desktop bisa diinstal terlebih dahulu melalui Google. Bisa caranya, kita klik saja Mendeley Desktop. Mendeley Desktop, kita pilih yang paling atas, Bapak Ibu. Dia akan muncul. Nah, seperti ini. Nanti langsung diklik yang recommended for your system. Ini bisa langsung diklik, lalu diinstal seperti biasa. Gitu, ya. Nah, nantinya kalau Mendeley-nya sudah terinstall dan sudah masuk ke Microsoft Word-nya Bapak Ibu, taunya dia aktif atau tidak, itu nanti akan ada di sini Bapak Ibu. Ada di references. Nah, di sini. Dia akan masuk di sini. Gitu, ya. Kalau sudah, nanti cara mengetikannya, kita buka Mendeley-nya, aplikasi Mendeley-nya kita buka dulu, lalu di bagian kiri ini ada seperti perpustakaan. Nah, Mendeley Desktop ini Bapak Ibu nantinya akan menjadi perpustakaan digitalnya kita untuk menulis. Jadi untuk semua referensi. Bro. Belum share screen. Belum muncul, Mbak. Oh, belum muncul, Screen-nya Mbak? pakai yang all aja. Oh, J. Mohon maaf nih. Bentar. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, J? Oke, Udah. mungkin tadi saya ulangi dari download Mendeley-nya, J. Ya. Ini. Ya, Ibu. Nah, untuk Mendeley Desktop-nya bisa langsung dicari di Google dengan cara men-search Mendeley Desktop, lalu kita klik yang paling atas, Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini. Nantinya, klik saja yang recommended for your system. Ini diklik dan diinstal seperti biasa. Gitu nih. Nah, ini karena saya sudah menggunakan Mendeley Desktop, nantinya tampilan dari Mendeley akan seperti ini Bapak Ibu. Di sini di sebelah kiri itu nanti akan ada perpustakaan kita atau folder-folder yang berisikan file-file kita. Nah, di sini karena saya sudah menggunakan banyak gitu ya. Nah, kalau untuk tadi kita mungkin mohon izin untuk menggunakan yang keywordnya Ibu tadi ya. Kita di sini create folder dulu biar tidak tercampur. Kita create folder, mungkin kita namakan manajemen pendidikan. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini akan ada kosongan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nantinya bagaimana cara kita memasukkan ke Mendeley ini, kita akan masuk lewat add file di sini Bapak Ibu. Tapi perlu diingat, karena Mendeley Desktop ini adalah base-nya local disk Bapak Ibu. Jadi dia akan bisa digunakan atau data yang ada di sini itu akan tersinkronis dengan local disk Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita sudah banyak mendownload di sini. Nah, ini ada beberapa downloadan seperti tadi yang mana ya. Nah, di sini. Nah, kita ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi kita sudah berhasil mendownload 8. Sebelum kita masukkan ke Mendeley, Bapak Ibu, kita amankan dulu. Karena jikalau kita sudah terlanjur memasukkan ke Mendeley, nanti pada suatu saat kita akan merapikan dan merasa kayak, pengen tak jadikan folder lagi. Nanti data yang tadi Bapak Ibu sudah masukkan ke Mendeley, dia akan tidak aktif atau crash. Karena Mendeley membaca bahwasanya file itu sudah tidak ada di komputer Bapak Ibu. Jadi sebelum dimasukkan ke Mendeley, data yang sudah kita download tadi, kita pindahkan atau kita simpan dulu di local disk, boleh di E atau di D. Gitu ya. Di sini kita Ctrl X saja, lalu saya buat di data di sini aja, di sini.
data. Oke. Nah, di sini kita buat folder. Nah, di sini buat folder referensi. Kita buat, lalu kita pindahkan di sini. Nah, sudah masuk. Setelah sudah, bisa kita langsung masukkan ke Mendeley. Caranya, di Mendeley Bapak Ibu, itu ada di pojok kiri atas, ini ada add. Nah, ini diklik, ini ada 4, ada add files, add folder, watch folder, sama add entry manually. Di sini, saya biasa menggunakan add files, karena tampilannya lebih familiar dengan yang sering kita tampilkan. Jadi kita klik saja, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita cari. Tadi folder yang kita cari, yang sudah kita buat, tadi ada di referensi. Nah, di sini. Nah, di sini tinggal kita Ctrl A saja, lalu open. Dia akan masuk secara otomatis. Nah, di sini. Oke, setelah sudah masuk ke Mendeley, kita screening secara cepat. Dari ini ada 4 kolom nih Bapak Ibu. Ada author, ada title, ada tahun, ada publish in, dan edit. Yang paling penting di 4 ini harus terisi semua. Jikalau semisal nanti Bapak Ibu memasukkan, terus nanti ada file yang nyeleneh, contoh kalau semisal ada berbahasa Rusia, atau masih berbahasa Cina, begitu ya, atau mungkin di tahunnya ini tidak tertulis Mbak, itu wajib dilengkapi. Caranya, cepat sekali Bapak Ibu. Jadi contoh saya ini kan tahunnya, begitu ya, kita kosongkan dulu. Nah, di sini kita buat ini menjadi judul ini. Nah, semisal, ini menjadi contoh saja. Kalau semisal ini hilang nih Mbak, yang year-nya ini enggak ada. Ini cara pertama, kita bisa klik kanan, kita pilih dulu foldernya, lalu klik kanan, kita klik update details. Nah, dia akan muncul secara otomatis Bapak Ibu. Cara kedua, kalau semisal nanti di update details, ternyata tidak memperbaiki atau malah tidak terisi sama sekali. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus mencari DOI-nya. Caranya, kita klik 2 kali foldernya. Nah, di sini akan terbuka artikelnya. Di artikel ini kita cari Bapak Ibu DOI-nya. Biasanya DOI itu ada di halaman pertama. Nih, di sini ada DOI-nya. Kita bisa copy DOI-nya dari angka 10. Ini kita copy. Kita masuk ke kolom sebelah kanan, kita scroll ke bawah, kita cari kolom DOI-nya. Nah, di sini kita pastekan Bapak Ibu. Setelah sudah kita pastekan, kita look up atau kaca pembesar. Kita look up, dia akan memperbaiki. Nah, coba kita cek. Yang tadinya judulnya itu judul ini, begitu ya, itu sudah terganti dengan judul yang benar. Sampai sini dulu, mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke digital writing. Ada pertanyaan? Terlalu banyak nanti. Belum. Gimana? Izin bertanya. Monggo, Ibu. Gini, misal nih kita kan bisa saja nanti yang ada di Mendeley itu beberapa folder nggih. J. Nah, itu terus nanti menambahkan foldernya sama dengan tadi ya, kalau di Iya. bawahnya gitu menambahkan gitu ya. Sama. Oke, terima kasih. Kan itu bisa saja yang akan kita tulis nanti kita sudah menentukan beberapa kata kunci. Nah, terus berdasarkan kata kunci itu kita jadikan folder-folder gitu, gimana? Nah, Boleh. Oke, Boleh. ya. Atau nanti kalau semisal Bapak Ibu sudah
punya filenya, Mbak. Kalau emang harus riset atau jurnal, kalau buku gimana, Mbak? Nah, itu biasanya itu bisa dimasukkan, Bapak Ibu. Caranya nanti di add entry manually. Nah, di sini ada tipe, kita pilih, nah ini ada banyak, ada book section, atau ada jurnal artikel, ada magazine, ada majalah, newspaper bisa, atau report, dan ini statut, ini bisa undang-undang kalau Bapak Ibu nanti ada mengambil mungkin web atau undang-undang begitu ya yang akan dijadikan referensi di manuskrip Bapak Ibu, ini bisa. Nah, ini ada buku, di sini coba, ini nanti tinggal di ketikkan nama bukunya, autornya, tahun publishnya, halamannya, abstrak kita lewati saja, edisi, kalau semisal buku itu ada edisinya monggo. Nanti kalau semisal buku itu berbasis online atau e-book, kalau semisal ada URL-nya boleh ditaruh di situ atau boleh ditambahkan. Nah, ini ada ISBN, dan kalau semisal Bapak Ibu ada bukunya, file bukunya tanpa URL, boleh juga dimasukkan di sini. Gitu. Jadi untuk memasukkan data di Mendeley ini ada 4 pintu ini tadi Bapak Ibu, ada 4. Ada add files, ada add folder, ada watch folder, sama add entry manually. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Sebelum kita lanjut. Nggak ada, Nje? Duh, ini kayaknya saya ditinggal tidur ini. Tidak, Mbak. Saya Mbak, Ada saya nggak? Mbak. Kakak, Oke. enggak, masih Monggo. on. Belum tidur, Mbak. Tetap menyimak. Menyimak ini. Oh, menyimak nggih. Nggih. Monggo tadi Nggih, ada yang Mbak. bertanya, gimana Bapak? Untuk Mendeley desktop ini berarti ini tersimpannya di laptop yang saya pakai ya. Nggih, iya. Nanti Oh, diinstal dulu, tapi nanti diinstal. ya, nanti misalkan saya itu bukanya di komputer kantor, itu berarti harus gimana? Nah, itu bisa Bapak, asal nanti email yang dimasukkan itu sama. Ya. Oh gitu, langsung masuk ya nanti ya. Iya, dia Oh masuk. ya, ya. Gitu. Makasih Mbak. Ya. Sama-sama Bapak. Jadi kalau semisal Bapak Ibu ingin mengetikkan di laptop ini, terus kalau semisal nanti mau melanjutkan di kantor pakai laptop atau komputer kantor, itu bisa dibuka Mendeley desktop-nya, lalu di-sign in kan dengan email yang sama yang digunakan Bapak Ibu untuk membuat manuskrip artikelnya atau risetnya. Gitu. Dia masih akan langsung terbaca datanya, semuanya, secara otomatis. Gitu. Ada lagi, satu lagi mungkin? Nggak ada, Nje? Oke. Lalu, Bapak Ibu, kita akan masuk ke... nah, di sini, selanjutnya, kita akan masuk ke digital writing, Bapak Ibu. Saya akan contohkan untuk ini kan katanya, gitu ya. Nah, nanti kalau misal Bapak Ibu mensitasi begitu ya untuk mengambil referensi dari PDF atau artikel yang sudah kita download, tadi kan pasti ada pertanyaan, kan tadi nggak dibaca dulu Mbak, nanti gimana mencari kalimatnya, kan tadi diambil secara acak melalui keyword begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, hebatnya Mendeley, ada fitur search di sini Bapak Ibu. Nah, kita buka dulu. Kalau misal nanti Bapak Ibu sudah banyak nih perpustakaannya atau folder-folder di Mendeley, nanti pilih saja yang all document. Nah, all document dia akan memunculkan semua data atau PDF dari semua folder yang sudah Bapak Ibu buat di Mendeley. Setelah itu, kita ketikkan keyword-nya. Tadi ada manajemen pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul kuning-kuning. Nah, di sini ada banyak, ada berapa ini? Nah, di sini lalu kita klik yang menjadi satu kesatuan. Di sini kan ada yang terpisah, pendidikan sendiri, manajemen sendiri, ada pendidikan, manajemen. Nah, di sini mungkin kita bisa klik salah satu, gitu ya. Nah, ini kita bisa mungkin klik yang
Pendidikan, manajemen pendidikan. Kita klik yang ini aja. Nah, di sini. Nah, akan muncul PDF-nya Bapak Ibu. Nah, di sini tidak usah dibaca. Nah, karena di sini itu tidak ada satu kesatuan ya. Tadi ketika saya cari itu masih berpisah-pisah, pendidikan sendiri, manajemen sendiri gitu ya. Nah, di sini mungkin kita cari referensi untuk pendidikan dulu. Nah, ini kita klik. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini Bapak Ibu, kita klik 2 kali. Lalu setelah itu, kenapa kok saya bilang nggak usah di-scroll? Karena di Mendeley ini ada yang namanya showing match di sini. Ini saya tidak bisa di-zoom ini. Ini showing match di sini Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita main next dan previous aja. Kita next, next, next. Nah, untuk pengambilan referensi atau kalimat dalam artikel itu bisa diambil dari mana saja. Kalau misal Bapak Ibu menemukan kalimat yang cocok di abstrak, diambil boleh. Kalau misal judulnya ternyata cocok Mbak untuk melanjutkan manuskrip saya, diambil boleh. Gitu ya. Nah, di sini saya ambil dari abstraknya. Di sini ada kata-kata pendidikan. Manajemen alternatif memberikan kemandirian pada sekolah untuk mengatur dirinya dalam meningkatkan mutu pendidikan, tetapi masih tetap mengacu dari, nah ini boleh diambil. Coba saya ambil satu kalimat saja. Lanjut nih. Nah, di sini bisa diambil satu kalimat sampai titik. Nah, ini kita copy saja Bapak Ibu. Lalu kita masukkan ke manuskrip Bapak Ibu. Nah, ini karena contoh, jadi saya ambil di blank space saja. Nah, nantinya Bapak Ibu, kalimat ini tidak boleh jadi langsung dipakai. Seperti halnya mungkin Bapak Ibu sebelumnya melakukan dalam penulisan artikel, kalau mengambil kalimat dari artikel orang lain, berarti wajib di parafrase. Karena nanti kalau misal Bapak Ibu tidak parafrase, ini nanti akan terdetek Turnitin yang tinggi sekali. Nah, ini monggo nanti setelah itu diparafrase sesuai konteks dari manuskrip Bapak Ibu. Jadi diambil poinnya saja, lalu kita sambungkan begitu ya. Nah, di sini ini untuk pencarian kalimat gitu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa malah belibet nih, makin pusing? Belum. Sepertinya makin pusing ya Bu. Lanjut. Lanjut ya. Nah, setelah sudah, nanti ketika sudah kita anggap ini sudah kita parafrase, begitu. Setelah sudah diparafrase, maka hal yang akan kita lakukan setelahnya yaitu mensitasi. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu kalau mensitasi itu diketik manual atau manual. Nah, kalau semisal manual, nah itu namanya mempersulit hidup Bapak Ibu. Gitu ya, karena di sini sudah ada tuyulnya. Gitu. Nah, caranya gimana Mbak? Caranya kalau ketika asal PDF atau riset yang Bapak Ibu pengen mensitasi, itu sudah ada di Mendeley, itu kita bisa langsung masuk ke sini Bapak Ibu. Ke reference, nanti langsung insert citation, kita klik, lalu go to Mendeley. Nah, di sini akan menampilkan biru-biru ini, yang artinya kita tadi mengambil kalimatnya dari Mbak Nelly Yusra ini tadi. Tapi kalau semisal kurang yakin tadi kayaknya nggak ngambil dari sini, boleh diklik 2 kali yang biru-biru ini tadi. Nah,
Yang ini kan Bapak Ibu. Nah, setelah sudah dapat, kita langsung klik cite. Nah, cite ada di sini. Kita klik, nah dia akan langsung membaca. Nah, kita tunggu. Nah, di sini Bapak Ibu. Dia akan langsung mensitasi. Nah, kalau semisal Mbak, tapi punya saya nggak harus pakai angka gitu. Terkadang ada citasi yang harus menggunakan angka. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley, itu tidak usah diganti lagi secara manual. Tapi kita langsung ke kolom style. Di sini Bapak Ibu ada style, kita tinggal ganti. Mungkin IEEE. Kita klik, langsung dia berubah menjadi 1. Jadi tidak usah menuliskan secara manual. Dan tahunya citasi itu aktif atau tidak, itu bisa dicek dengan Ctrl A, dia akan terbold secara otomatis. Nah, jadi mungkin mohon nanti setelah ini dicek. Kalau semisal Bapak Ibu menuliskan manuskrip atau artikel, ketika manuskripnya di Ctrl A, kalau citasinya tidak ada boldnya, berarti tidak aktif. Gitu, mungkin saya contohkan lagi dengan kalimat yang lain. Nah, di sini saya cari lagi kalimatnya untuk mendukung manuskrip saya, masih tentang pendidikan. Jadi kita ke My Library, nah kita cari lagi pendidikan. Nah, di sini. Nah, kita tinggal next dan previous. Nah, di sini bisa Bapak Ibu. Nah, ini dari judul manajemen peningkatan mutu ini bisa. Atau bisa dari ini, pendidikan masih nah, ini bisa. Semisal saya mengambil kalimat ini, oh cocok untuk melanjutkan manuskrip saya. Saya copy, tinggal pastekan lagi. Lalu setelah itu di parafrase terlebih dahulu. Nah, ini kadang suka lupa. Kalau semisal lupa nanti ketika cek Turnitin biasanya langsung tinggi Bapak Ibu. Nah, setelah sudah di parafrase, kita langsung citasi. Caranya sama seperti tadi, kita kasih jeda dulu, kita kasih space sebelum titik, kita menuju kolom referensi, lalu insert citation, go to Mendeley. Nah, dia akan mengarahkan ke artikel yang tadi kita ambil kalimatnya. Kalau semisal sudah yakin, tanpa ngeklik 2 kali, Bapak Ibu, kita bisa langsung cite di sini. Nah, saya ganti dulu. Nah, dia akan langsung seperti ini. Gitu. Sampai sini dulu untuk mensitasi. Ada yang ditanyakan atau makin bingung? Atau bagaimana? Aman, Mbak. Mau nanya, Gimana? Monggo, Ibu. kalau yang biasanya citasi itu kayak ada dua apa? Misalnya Hamzah 2017 terus koma titik koma apa itu terus ada lagi itu maksudnya apa? Nah, itu style aja, Ibu. Nanti itu tergantung permintaan mungkin dari ini hanya tentang style aja. Nanti ada Chicago. Kalau misal Bapak Ibu yang familiar dengan ada tanda kaki begitu nih, catatan kaki di sini. Nah, itu juga bisa langsung diubah saja. Nanti dia akan ada di sini. Gitu. Itu hanya style. Gitu. Maksudnya jadi, tuh yang kayak gimana Ibu? Yang tadi kayak yang apa tadi. Nah, itu tapi ada tokoh tahun terus ada kayak titik koma tokoh tahun lagi gitu. Itu tuh biasanya maksudnya apa? Satu tulisan tapi kayak ada dua sumber ya. atau gimana? Itu Maksudnya apa biasanya itu? citasinya ada 2. Nah, itu nanti setelah ini saya contohkan. Nanti ada citasi gabungan begitu ya.
Nah, itu namanya sitasi gabungan, Ibu. Jadi nanti dalam satu kalimat itu Ibu mensitasi dua kali ya, atau ada dua artikel yang Ibu pakai untuk mensitasi kalimat tersebut. Itu, coba nanti saya contohkan. Semisal begini, J. Coba ini saya ganti dulu. Nah, ini kan masih satu. Semisal tadi nih menemukan di Mendeley, Ibu menemukan adanya kesamaan begitu dari Bapak Hamzah ini dengan Bapak Syahril. Sama, boleh disitasi. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Nantinya caranya untuk menggabungkan, nah, seperti ini kan salah nih Bapak Ibu. Apa namanya, kurung buka sama kurung tutupnya terlalu banyak untuk mensitasi. Nah, ini cukup mudah, nggak usah dihapus. Caranya tinggal diblok saja. Lalu yang tadinya insert citation, dia berubah menjadi merge citation. Tinggal diklik sekali, dia akan berubah. Begitu. Begitu nje, Ibu? Nggih, matur Nggih, nuwun. sami-sami Ibu. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan terkait sitasi, mensitasi dan Mendeley. Nggak ada? Izin lagi tanya, izin Gimana, lagi Ibu? tanya. Nek misalnya di citasinya itu nama, ya ini kayak orang luar negeri itu, misalnya Nggih, Jin, Cani aku tuh orang Indonesia nih. Misalnya siapa gitu, nggih, karena teori tentang perkembangan anak gitu misal. Nah, nggih. orang luar negeri, tapi eh, tulisan yang kita ambil tuh berbahasa Indonesia. Nah, itu aslinya itu tuh boleh nggak tau? Maksudnya kan nggak mungkin orang luar negeri nulisnya bahasa Indonesia. Itu nanti jadi temuan nggak itu? Boleh, Ibu. Kalau untuk mensitasi, boleh. Kalau untuk menjadi referensi begitu, nje, mereferensikan gitu, nggak ada masalah. Nanti itu tinggal fitur translate saja. Tapi kalau misal tadi pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Karena kan juga kadang kalau kita menulis manuskrip itu kan kita mengambil teori-teori dari barat. Lalu kita sitasi, begitu ya, untuk menjadikan referensi itu boleh. Kalau misalnya aslinya itu kita ambil dari misalnya ada kata-kata, terus ada salis, misalnya 2000, tahun 2000 gitu. Mm-mm. Nah, eh, pada tapi kita mau tahu yang aslinya itu gimana awal kayak gimana sih kan Salis itu kan misalnya orang luar negeri itu. Nah, kita mau tahu aslinya tulisannya itu gimana, apa dapat dari Oh, mana itu gimana itu? maksudnya untuk mengambil tulisannya, Kan mentranslatekannya. kan kita misalnya eh pakai bantuan AI kan. Nah, terus di Iya. bantuan AI itu ada citasinya. Nah, itu misalnya Salis tahun 2000. Nah, itu kan kita mau tahu aslinya tulisan itu Oh, maksudnya mau menuju ke apa PDF-nya. dari ah, kayak Nah, gitu. itu bisa, Ibu. Contoh itu berarti, coba saya, ini kan dari Scopus. Coba mungkin dari AI, biasanya Ibu pakai apa, Bu? Perplexity? Hmm, pakai Gemini pakai. Ya, contoh saya contohkan pakai Perplexity ya. Nah, ini mungkin jelaskan. Saya contohkan menggunakan pendidikan. Begini aja, Ibu.
dari sini gitu maksudnya, tapi ini yang berbahasa Inggris gitu ya. Iya, lanjut dulu aja nanti tak perhatikan dulu. J, ini contohnya kita dapat ini gitu J. Nah, maksudnya ini Ibu mengambil dari AI atau Gemini, lalu ada link berupa referensinya begitu? Betul? Gimana Ibu? Seperti ini pencariannya? Iya. Nah, seperti ini, nanti langsung diklik saja, dia akan melingkan biasanya Bu. Nah, setelah ini, kan dia pasti berbahasa Inggris. Biasanya. Nah, kalau ini kan dia berbahasa Indonesia, itu bisa langsung di-download saja. Atau kalau semisal untuk ini Ibu menanyakan untuk pengambilan kalimatnya atau bagaimana cara mendapatkan filenya? Saya agak Pengambilan kurang. kalimatnya. Pengambilan. Kalimatnya pertama pengambilan kalimatnya, kedua nanti referensinya itu apakah dari bukunya atau dari repository itu. Oh, gini ya. Oke. Kalau semisal Ibu sudah mendapatkan PDF-nya, filenya yang berupa bahasa Inggris begitu ya. Yang berupa bahasa Inggris, itu cara mencari kalimatnya itu harus kita pakai bantuan translator nanti, Bu. Caranya cukup mudah. Nanti kalau semisal saya contohkan, ini kita ke Mendeley, contoh kita add files begitu jadi sudah kita download gitu. Di sini mungkin saya ambil dokumen dari yang sudah pernah saya ini di digital writing. Nah, digital marketing. Oke. Learning. Oke. Saya contohkan ya Ibu, kalau semisal Bapak Ibu atau mendapatkan referensi yang berbahasa Inggris begitu, seperti ini ya Ibu. Nah, ketika sudah dimasukkan ke Mendeley, itu gimana mencari kalimatnya, Mbak? Nah, mencari kalimatnya sama seperti tadi, kita harus klikkan atau ketikkan kata kuncinya yang berbahasa Inggris. Contoh ini kan tadi saya contohkan di digital learning. Digital learning. Di sini ada 38 kata di satu folder saya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk membacanya kita perlu bantuan translator. Cara pertama ada yang bernama DeepL. Kalau lebih enaknya, nanti cara penggunaannya tinggal kita blok saja satu kalimatnya. Nah, kita blok. Nah, kita Ctrl+C. Atau bisa kita ambil dulu, copy, kita masuk ke DeepL. Atau Google Translate boleh, sama saja. Kalau memang ini detect language-nya kita pilih yang Indonesia. Nah, di sini kita copy kalimatnya. Setelah itu kita kembali ke Word-nya. Kita pastekan di sini. Nah, baru setelah ini, Bu, kita citasi seperti biasa. Asalkan tadi Ibu sudah mendapatkan filenya dan memasukkannya ke Mendeley. Tapi kalau untuk bagaimana cara menjawab pertanyaan pertama tadi, J, untuk mendapatkan kalimatnya, itu harus tetap menggunakan translator. Gitu.
menggunakan Iya. translator gitu. Nanti kita tinggal insert citation, go to Mendeley. Nah, dia akan mengarahkan lagi ke yang biru-biru ini. Nah, ini lalu kita bisa langsung citasi. Gitu. Dan jangan lupa untuk di parafrase. Tapi ada juga Bu cara yang lebih mudah tanpa harus mendownload file PDF-nya. Kalau semisal Ibu kan biasanya kalau semisal di AI itu kan nanti dia bersifat kalimat-kalimat, lalu referensi begitu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan kalimatnya, sebenarnya Ibu tidak usah lagi mendownload PDF-nya, karena kan tadi fungsi kita mendownload PDF kan untuk mencari kalimat ya. Kalau misal sudah mendapatkan kalimatnya di AI, itu bisa langsung masuk saja ke ke jurnalnya. Bisa di-download bisa, atau kita bisa cari DOI-nya kalau ada. Di sini dia tidak ada DOI-nya. Saya contohkan ini deh. Yang ini bukan. Nah, nih. Dia masuk artikel yang berbahasa Inggris. Kalau semisal nantinya di AI akan mengarahkan Ibu ke artikel berikut, tinggal di copy saja Bu DOI-nya. Masih loading. Nah, ini. Nah, ketika sudah, tidak usah dicari PDF-nya, tapi langsung dikopikan saja DOI-nya, kita masuk ke Mendeley, tetap harus dimasukkan ke Mendeley, J. Setelah sudah, kita ke add entry manually, bukan lagi di add files. Kita langsung cek DOI-nya, kita pastekan, lalu kita look up. Nah, di sini. Setelah itu, kita save. Nah, setelah sudah, detailsnya. Nah, di sini dia akan masuk. Tapi, perbedaannya, Ibu, dia tidak ada PDF-nya, jadi tidak bisa kita buka. Dia tidak ada filenya. Apakah boleh disitasi? Boleh. Sama. Nanti cara mensitasinya sama. Tinggal kita ke Word-nya, kita kasih spasi, kita insert citation, go to Mendeley, lalu kita pancing dulu. Karena dia tidak ada PDF-nya, kita klik satu kali di bagian bawahnya, lalu kita kembali ke file yang benar, lalu kita cite. Ini dia akan sama saja sebenarnya. Gitu. Mungkin menjawab pertanyaan itu. Apakah sudah terjawab, Bu? Apa makin pusing? Ya, ada gambaran, tapi belum paham banget. Yang di bagian mana, Bu? Nanti sambil ngerjain dulu, maksudnya saya sambil ngeklik-ngeklik. Nanti kalau saya kepahamannya ini enggak, bingungnya nambah apa pahamnya nambah, kan sambil saya praktek. Yeah. Jadi nanti kalau pada intinya apapun citasinya nanti yang akan Bapak Ibu taruh di manuskrip itu harus melewati Mendeley. Jadi kalau semisal mau mensitasi dari AI atau mensitasi dari buku, filenya atau metadatanya itu kita harus masukkan dulu ke Mendeley. Baru kita citasi. Gitu, Jeh. Mau itu nanti dapat mungkin dari Google Scholar, harus kita masukkan dulu ke Mendeley. Gitu. Itu tadi untuk citasi akhir kalimat. Mungkin saya lanjutkan. Kalau semisal ada kebiasaan Bapak Ibu untuk mengetikkan citasi awal kalimat
Atau bisa dibilang menurut penelitian A baru kalimatnya, gitu Jeh. Nah, itu sama. Bedanya kita ambil satu kalimat lagi. Go to Mendeley. Tadi manajemen pendidikan, kita pendidikan. Kita cari kalimatnya dulu. Kita bisa ambil dari sini. Setelah itu kita copy kalimatnya. Kita pastekan. Nah, di sini sebelum mensitasi, biasanya berdasarkan. Kita ketik dulu, berdasarkan. Nah, di sini kita masukkan dulu citasinya, insert citation, go to Mendeley, akan diarahkan ke artikel dan PDF yang tadi kita ambil kalimatnya, lalu kita cite. Nah, yang seperti ini salah atau betul, Bapak Ibu? Masih Halo? salah. Masih salah. Yang benar bagaimana, Bu? Nanti kurungnya itu bisa diedit manual. Mungkin Anwar, habis itu buka kurung, dalam kurungnya jadinya tahun aja, bukan Nah, namanya. baik. Kita berarti ini dihapus Anwarnya gitu ya, Bu? Dari koma kita Tambah kurung. ya Anwar kita, koma. oh Anwarnya kita gini, baru kita ketikkan Anwarnya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Keep edit manual. Ya, kalau misalnya kita klik keep manual edit, lalu kita ketikkan Anwar di sini, gitu ya, sesuai penulisan yang betul, seperti ini. Nantinya Bapak Ibu, ketika kita pindah stylenya, dia tidak akan berubah. Nah, yang tadinya yang teman-teman yang lain itu berubah menjadi angka, nah yang 2020 ini dia tidak berubah. Ini salah nggih Bapak Ibu. Caranya mudah sekali, jangan diedit manual. Nah, caranya Bapak Ibu kopikan dulu autornya, kita copy, kita pastekan. Setelah berdasarkan ini, kita pastekan. Nah, setelah itu kita klik sekali saja di citasinya. Tadinya yang insert citation berubah menjadi edit citation. Ini bisa kita klik. Lalu bedanya tadi kan kita menuju Mendeley. Nah, ini kita di sini Bapak Ibu, kita arahkan kursornya pada author, kita klik akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita bisa checklist kolom suppress author. Lalu kita oke. Nah, dia sudah berubah. Coba kita ganti tadi ke APA. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika nantinya ada mungkin permintaan dari dosen pembimbing atau promotor, oh ini stylenya nggak cocok, ganti. Nah, kalau misal Bapak Ibu mengedit secara manual atau mengetikkan secara manual, nanti kerja 2 kali. Yang lainnya sudah berubah secara otomatis ketika diklik style, yang tadi ketika diklik manual atau diganti secara manual, dia tidak akan berubah. Gitu. Itu untuk citasi awal kalimat. Sampai sini, mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi haram hukumnya nggih Bapak Ibu, kalau semisal untuk citasi nanti diklik-klikkan lagi atau kayak yang biasanya ada yang citasi itu, penulisan citasi itu kan agak belibet begitu, ada titik, koma, ini kurang koma, itu jangan diketikkan lagi manual. Nah, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan untuk memanggil daftar pustakanya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu mengetikkan daftar pusaka secara manual gitu ya, yang tadi situasinya banyak diketikkan satu-satu ulang gitu. Nah, ketika memakai Mendeley ini Bapak Ibu, ini cukup 1 detik saja.
Gimana caranya? Mungkin saya contohkan ini referensi. Oke. Nah, kita pastikan kursornya itu ada di setelah referensi, Bapak Ibu. Jangan nanti kursornya di tengah body of paper atau di tengah-tengah manuskrip Bapak Ibu. Nah, itu nanti rancu itu nanti. Nah, setelah sudah kita pastikan kursornya ada di bawah referensi, kita tinggal klik yang namanya insert bibliografi. Kita tinggal klik saja sekali, dia akan muncul secara otomatis. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin tentang cara mensitasi dan memanggil referensi. Nah, sudah nih Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi mungkin? Bisa diulang, Mbak, yang Oke. manggil tadi. Yang manggil, saya ulangi. Ini kita screen. Nah, sudah terlihat ya? Saya ulang, saya hapus dulu. Saya hapus. Nah, setelah sudah ini, ketika sudah kita mensitasi dan ingin mengetikkan atau referensi, mengetikkan daftar pustakanya, kita cukup letakkan kursornya setelah referensi, lalu kita klik di sini, Bu. Insert bibliografi. Kita klik cukup sekali. Nah, di sini. Di sini mungkin saya ganti di IEEE. Nah, di sini ada 6 citasi. Nah, untuk memanggil daftar pustaka ini Bapak Ibu, saya sarankan untuk di akhir saja. Di akhir atau di awal sebenarnya boleh. Nanti ketika Bapak Ibu ingin menambahkan citasi, Mbak, tapi setelah udah saya klik daftar pustakanya, saya menambah citasi lagi gimana? Boleh. Coba kita tambahkan citasi lagi. Yang ini. Nah, yang ini aja deh. Ini setelah itu kita cite. Nah, dia akan menambah secara otomatis Bapak Ibu. Dia akan 7. Tadinya 6, sekarang 7. Nah, kalau semisal menghapus, tadi kan ini menambah. Kalau menghapus, kalau ada yang salah saya hapus, gimana Mbak? Kita hapus saja citasinya. Kita hapus. Nah, nanti di daftar pustaka kan masih 7 Bapak Ibu. Ini enggak usah dihapus juga. Tinggal kita klik yang namanya refresh di sini. Refresh di sini. Dari refresh kita tinggal klik sekali, dia akan hilang. Gitu. Itu untuk memanggil daftar pustaka. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Jadi, Mbak, mohon izin untuk bertanya, Mbak. Gimana Ibu? Monggo. Tolong untuk diulang yang mencantumkan citasi di awal kalimat tadi. Saya agak ketinggalan sedikit. Oke, ya coba nih. Kita ketikkan dulu Ibu. Mungkin berdasarkan. Taruh di sini aja. Berdasarkan. Ya. Nah, kita ambil kalimatnya mungkin dari sini. Dari sini kita ambil. Anggaplah ini kalimatnya Ibu gitu ya. Contoh saja. Nah, di sini kan kita bisa langsung ke insert citation. Pastikan kursor ada di sini ya. Setelah berdasarkan itu, kita insert citation, go to Mendeley lagi. Nah, kita cari tadi yang kalimat yang kita ambil dari mana. Setelah itu kita cite. Setelah kita cite ini kita ganti dulu. Masih. Nah, di sini Bu ada Anwar. Nah, ini kita kopikan dulu Bu. Kopikan dulu nama autornya sampai koma boleh. Ini kita kopikan, kita pastekan setelah berdasarkan. Paste. Setelah itu kita klik sekali saja di bagian citasinya. Ini masih Anwar-Anwar. Nah, ini yang tadinya insert citation berubah menjadi edit citation. Kita klik, lalu kita arahkan kursor di nama autor, jangan go to Mendeley lagi, kita klik sekali, kita suppress author. Oke, nanti dia akan
berubah. Gitu, Ibu. Itu untuk sitasi awal kalimat. Jadi kalau misal nanti diganti Vancouver atau Sage Vancouver, dia akan menyesuaikan, ikut berganti seperti yang lain. Dan sitasinya masih aktif semuanya. Itu nje. Oke. Mbak, matur nuwun. Sami-sami, Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin nanti mohon rekaman Zoom-nya kali ya, Kak ya, untuk diulang-ulang gitu biar mudah nanti. Terima kasih nanti banyak. sama-sama, Bapak. Ini karena untuk masalah Mendeley ini memang secara teknis saja, Bapak Ibu. Jadi memang perlu apa ya, pengulangan begitu untuk memakai Mendeley ini gitu. Gitu, enaknya Mendeley seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misal sudah tidak ada yang bertanya, ada lagi mungkin sebelum saya tutup dan alihkan lagi ke Pak Jo. Tidak ada, Nje? Oke. Jadi, tidak ada, Nje? Oke. Jadi, Bapak Ibu, untuk pencarian referensi dan Mendeley tadi, kami harapkan Pak Jo mungkin ingin sedikit membagi gitu, Nje, untuk tuyul-tuyulnya beliau gitu, tuyul-tuyul yang beliau tahu untuk pencarian referensi, tidak lagi menjadi sesuatu hal yang susah lagi gitu ya, yang harus mengklik satu-satu, mencari, membaca gitu di Stabilo gitu ya. Nggak usah, dicari sebanyak-banyaknya saja sesuai dengan keyword Bapak Ibu, lalu dimasukkan ke Mendeley. Setelah itu kita baru cari dari Mendeley-nya gitu. Begitu. Ini mungkin apakah masih ada judi ini? Saja itu mungkin dari saya karena sudah mau jam 9 begitu. Gitu saya cukupkan. Ini karena tadi dibuka Pak Jo ada moderatornya nih. Ada moderator tidak nih? Saya tadi agak telat masuknya. Kalau tidak ada mungkin saya kembalikan begitu nih ke moderator atau yang bertanggung jawab pada Zoom. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Saya mohon maaf jikalau ada kebelibetan kata gitu ya. Tuh.